Wahai Rajaku Gusti Prabu, bulan sudah bulat penuh, hingga terang mengusir awan, hingga terang singgahi malam. Tapi mengapa wajahmu tampak kelam, sangat tak layak kepala kawan? Gusti Prabu, mengapa wajah Anda murung di saat langit tak mendung? Apa yang membuat hatimu bingung? Wahai rajaku, raja di raja, tak baik bermurah durja selagi malam sedang purnama. Apa gerangan yang merasuki jiwa? Jikalau Gusti Prabu merasa resah, kami Kanadalan T4 bersaudara, siap menampung semua keluh kesah demi jayanya negeri Sumedang Larang. Paman Jaya Perkosa, Paman Angganan, Paman Konahapa dan Paman Terong Peot. Akhir-akhir ini memang ada pikiran yang membebaniku, tapi rasanya sangat sulit untuk diungkapkan kepada Paman berempat. Rupanya Gusti Prabu ini sedang galau. Mengapa berat ungkapan kepada kami, Gusti? Apa karena hamba-hambamu ini tergerak baru dalam mengambil kerajaanmu, hingga Gusti Prabu masih belum yakin dengan kesetiaan kami? Tidak, Paman Jaya Perkosa. Kesetiaan kalian berempat telah teruji oleh waktu. Meski kalian baru mengabdi 2 tahun di sini. Mendiang Prabu Ki Gedeng Sumedang Larang dan Ibunda Ratu Pucuk Umbun telah bercerita banyak tentang kesetiaan Paman berempat ketika kerajaan Pajajaran yang berpusat di Pakuan runtuh akibat serangan dari kerajaan Banten, Demak dan Cirebon. Paman berempatlah yang telah menyelamatkan mahkota Binongkasi dan seterusnya menetap di sini. Bagaimanapun, dahulu kerajaan Sumedang Larang ini bagian dari kerajaan Pajajaran. Kesetiaan kalian berempat tak patut kusaksikan. Lalu, mengapa Gusti Prabu seakan tak percaya kepada kami? Percayalah Gusti, kami siap menampung keluh kesah Gusti. Benar Gusti, percayalah pada yang tua-tua ini. Kami sudah makan asam garam kehidupan. Barangkali jika Gusti Prabu mempunyai masalah yang menjadi beban pikiran Gusti, katakanlah Gusti, apalagi kalau menyangkut masalah kerajaan. Itulah yang tidak bisa kuungkapkan, Paman. Ini bukan masalah kerajaan, tapi ini masalah pribadi. Masalah pribadi? Benar, Paman. Pengapunten Gusti. Sekiranya Gusti tak keberatan, hamba dengan adik-adik hamba ini siap menampung semua keresahan Gusti. Meskipun itu berkaitan dengan masalah pribadi. Katakanlah Gusti, tak usah ragu. Paman berempat mungkin sudah tahu, selama 3 tahun aku pernah meninggalkan kerajaan ini dan mengambil di kerajaan Pajang sebagai santri. Benar Gusti, hamba berempat tahu sekali. Pada saat itu, Gusti Prabu masih bernama Pangeran Angkawijaya, belum bergelar Desa Dulur. Itulah yang hamba dengar Gusti. Ketika kami berempat baru datang ke Sumedang Larang ini, Ayahanda Gusti, mendiang Ki Gedeng Sumedang Larang, telah bercerita banyak pada kami bahwa Gusti sedang mendalami ilmu keislaman dan kenegaraan pada Sri Sultan Pajang. Benar, Paman. Nah, di saat berguru itulah aku berkawan erat dengan Pangeran Suryaningrat. Pangeran Suryaningrat? Rasa-rasanya nama itu sudah tidak asing lagi bagi hamba. Kalau tidak salah, Pangeran Suryaningrat itu putranya Adipati Sampang dari Madura. Benar begitu, Pak Gusti Prabu? Benar, Paman. Dan kalau tidak salah, Pangeran Suryaningrat itu kakaknya Ratu Harisbaya yang dijadikan hadiah kerajaan Pajang untuk dinikahi Panembahan Ratu dari kerajaan Cirebon. Itulah yang menjadi pikiranku, Paman. Dari pikiran Gusti? Benar. Bagaimana tidak menjadi pikiranku? Harisbaya dihadiahkan menjadi Panembahan Ratu Cirebon agar kerajaan Cirebon dapat membantu kerajaan Pajang dalam menyerang kerajaan Mataram yang memberontak. Aku yakin Harisbaya hatinya menolak dijadikan Panembahan, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Aku yakin di Cirebon sana dia menderita batin.
Andai aku tak terlambat melamarnya. Tak terlambat melamarnya. Benar paman. Di saat aku berguru di Pajang, aku sudah berikrar kepada Harisbaya akan menikahinya. Tapi tepat 2 tahun lalu, mendiang Prabu memanggilku pulang ke kerajaan ini karena beliau sakit keras. Benar Gusti, hamba tahu sekali. Pada saat itu, hamba berempat mengabdi di kerajaan ini. Benar Gusti. Hamba ingat betul, tak berapa lama sepetualangan Gusti Prabu Ki Gedeng Sumedang Larang sekejam sama parah dan akhirnya meninggal. Dan sebelum meninggal, hamba berempat diminta almarhum untuk menjadi saksi dinobatkannya Gusti menjadi raja di kerajaan Sumedang Larang ini. Benar paman. Sejak saat itulah aku hampir tak punya waktu lagi untuk berhubungan dengan Harisbaya. Karena sebagai raja muda, aku harus belajar tentang ilmu kepemerintahan di kerajaan peninggalan Ramandaku ini. Dan sampai akhirnya kalian tahu sendiri bagaimana akhirnya. Pangapunten Gusti. Hamba harap Gusti Prabu tidak terlarut dalam kegelisahan yang panjang. Benar Gusti. Lihatlah, malam sudah larut benar. Sebaiknya Gusti istirahat saja agar besok pagi pikiran Gusti bisa menjadi jauh lebih tenang. Lagi pula, meski malam sedang purnama, angin malam tetap tak baik bagi kesehatan Gusti. Jikalau Gusti sakit, siapa yang memimpin kerajaan ini? Semangga Gusti, masuklah ke peraduan. Pungo! Antarkan Gusti Prabu ke peraduannya. Baiklah, Paman Jaya Berkosa, Paman Anggaran, Paman Purnahapa dan Paman Teropeot, ada baiknya aku istirahat. Selamat malam. Selamat malam Gusti Prabu. Selamat istirahat. Nah, rupanya Nyai Mahkota masih berpihak pada kita. Maksud kakak? Penangkapa. Apa kota sadar dengan keadaan? Tengoklah malam ini, langit cerah, bulan pun bersinar kemasan. Sempat pula kulihat tadi, para bidadari turun dari langit seakan memberi wangsit. Kita bangkitkan lagi Pajajaran Kiwari sebagai penerus Pajajaran Bihari. Kakang, aku masih belum mengerti dengan maksud perkataanmu itu. Kamu lagi terampil. Kalian seras tua ini masih belum paham juga dengan pertanda semesta. Begini, kalian semua tahu runtuhnya kerajaan Pakuan Pajajaran bukan hanya dikalahkan oleh kerajaan Batu Demak semata, tapi juga ada keterlibatan dari kerajaan Cirebon. Jadi maksud kakak, ini adalah kesempatan untuk menyerang Cirebon? Tepat berkenan Bapak. Rupanya katamu kembali ke Malang. Ini kesempatan kita. Kebetulan sekali ada peristiwa ini. Harisbaya, kekasih Gusti Prabu, harus mau dinikahi Penembahan Ratu. Kita bisa susun siasat agar Cirebon bisa bersihkan. Lalu kita hancur-hancurkan mereka biar mereka rasakan juga kepedihan yang sama. Di saat negerinya tercinta hancur lebur di tangan kita, kita bangkitkan lagi Pajajaran lama, Pajajaran kemasan. Kakak, apa lebih baik Terus, jangan berdebat, Langganan. Tak baik kau mendebat katamu ini. Lebih baik kita matangkan saja rencana kita. Apapun hasilnya, kita lakukan pula dengan Gusti Prabu. Mudah-mudahan Gusti Prabu bisa ulun setuju dengan rencana kita. Sekarang, mari lanjutkan Naroris Lembut agar keamanan di negeri ini tetap terjaga. Ayo! Siap, Kakang. Walaupun
Kita tunggu saja di sini. Sebentar lagi mereka lewat. Lihatlah, tokoh utama wanita kita datang dengan para nelayannya. Benar, dialah Ratu Harisbaya, kekasih Prabu Gesangulu yang dinikahi Panembahan Ratu Cirebon. Hah? Cius? Soer? Dia ratu yang terkenal itu. Ampun, cantiknya. Pantas saja Prabu Gesangulu tergila-gila padanya. Tapi mengapa fajar-fajar begini datang ke tempat seperti ini? Sunyi, jauh dari keraton Cirebon, dan datangnya juga seperti ketakutan begitu. Kalian ini, hal seperti itu saja kalian tidak tahu. Semalam Prabu Gesangulu bersama rombongan kerajaan Sumedang Larang pergi ke keraton Cirebon di Pakupati untuk menemui susuhunan Panembahan Ratu. Terus tujuannya buat apa? Jadi begini, sejak hancurnya kerajaan Pakuan Pajajaran, Sumedang Larang telah menjadi negara berdewan sebagai penerus Pajajaran. Nah, kedatangan Prabu Gesangulu di kerajaan Cirebon tak lepas dari lobby politik untuk menunjukkan bahwa kedudukan Sumedang Larang telah sama dengan Cirebon. Semalam, rombongan Prabu Gesangulu telah dijamu oleh Panembahan Ratu, dan kini mereka telah kembali ke Kutamaya di Sumedang Larang. Terus, Ratu Harisbaya kemari tujuannya untuk mencegah Prabu Gesangulu. Begitu. Sudahlah. Jangan tanya lagi. Kita saksikan saja kelanjutannya dari langit. Sarpi? Iya, Gusti. Coba kau lihat ke sana. Apa rombongan Prabu Gesangulu sudah hampir mendekat? Semangat, Gusti Ratu. Dikunci? Ya, Gusti. Apakah yakin larinya kita tidak akan diketahui pengawas keraton? Hamba yakin sekali, Gusti Ratu. Mereka rupanya cukup kelelahan sehabis menjamu tamu dan Sumedang Larang tadi malam, sehingga penjagaan cukup longgar. Tapi maafkan hamba, Gusti Ratu. Tapi apa? Dikarti? Menurut hamba, sebaiknya Gusti Ratu waspada. Gusti Ratu tahu sendiri, tiap subuh kami selalu memberes peraduan Gusti Ratu. Lalu ada yang lain yang sekarang kita ikut bersama kami. Barangkali dia akan kaget saat melihat Gusti Ratu gagal di peraduan. Bisa-bisa dia akan melakukan hal ini kepada Pangeran Putra. Gusti Ratu! Gusti Ratu! Gusti Ratu! Gusti! Gusti Ratu! Aku napas Sarpi. Bagaimana? Apa rombongan Prabu Gesangulu sudah hampir mendekat? Betul, Gusti Ratu. Mereka akan segera kemari. Benarkah? Aku sudah tak sabar bertemu dengannya. Karena saat tadi malam, saat Prabu Gesangulu mengunjungi Panembahan Ratu, aku tak bisa menemuinya karena dari sopanan barangku demikian. Hati ini bergetar atasnya. Aku ingin segera bertemu dengannya. Tenangkan hatimu, Gusti Ratu. Sebentar lagi Satria Bapak Gusti Ratu akan segera tiba di sini. Gusti Ratu harus bisa menguasai hati, jangan terlalu dipermainkan emosi. Nah, dengarlah.
Tidak. Kini kau telah dijadikan panembahan ratu. Kau bukan lagi seorang putri, tapi seorang ratu. Ratu dari kerajaan Cirebon. Lahiriaku memang ratu Kanda, tapi jiwaku, hatiku masih seorang putri Harisbaya. Milikmu seorang. Dinda, ratu. Kau sudah menjadi istri orang. Tak baik berkata seperti itu. Kanda, ini semua salah Kanda. Gara-gara Kanda lama tak menghubungiku, jadinya terus pasrah dijadikan jalan yang tak aku cintai. Sekarang bawalah aku pergi Kanda. Aku siap menjadi istrimu, menjadi ratu di kerajaanmu. Tidak, Dinda. Kau sudah bersuami. Mana mungkin aku membawa wanita yang sudah bersuami ikut serta ke kerajaanku. Ini jelas-jelas melanggar susila. Agama kita pun melarangnya. Ini sama artinya dengan menculik istri orang, Dinda. Kalau aku yang menghendaki, apakah ini masih bisa disebut penculikan Kanda? Kalau kau masih mencintaiku Kanda, bawalah aku pergi Kanda. Mohon Kanda. Tidak, Dinda. Pulanglah. Kalau Kanda tetap tak mau membawaku, aku rela mati di hadapanmu. Tahan, Dinda. Jangan bertindak bodoh. Mohon bersabarlah Gusti Ratu. Gusti, ampun Gusti. Menurut hamba ada baiknya Gusti kebenaran saja meminta Gusti Ratu. Tapi Paman, ini jelas-jelas perbuatan yang salah. Benar Gusti, ini perbuatan yang salah. Tapi situasinya sangat tidak mungkin untuk kita berbicara benar atau salah. Kita tetap akan disangka berbuat buruk sebab Gusti Ratu meninggalkan suaminya untuk menjumpai Gusti Prabu di sini. Mereka akan menuduh bahwa Gusti telah menikah mereka dari belakang. Artinya, Ya, aku paham, Paman. Artinya, perang dengan kerajaan Cirebon tak dapat dihindarkan. benar Gusti. Barangkali kaburnya Gusti Ratu dari Pakuan telah diketahui. Barangkali sebentar lagi akan ada pasukan Cirebon yang akan kemari. Kalau begitu, kakaknya yang berkuasa, biarlah presiden menghadang mereka. Kakak bersama Tarungkuan dan Penanapa harap kalau Gusti Prabu, Gusti Ratu beserta mengajak kembali ke Kota Maya. Tidak, Engganan. Aku di sini bersama kau. Selamatkan Gusti Prabu dan Gusti Ratu. Kuserahkan kepada kau berdua. Bawa rombongan kembali ke Kota Maya. Silahkan Gusti, berangkatlah ke Kota Maya terlebih dahulu. Jangan khawatir, kami aman ada pasukan musuh di sini. Baiklah, Paman. Hati-hati. Mari, Dinda. Ratu! Ratu! Tolong kami Gusti Ratu! Ratu! Kau lihat, Angganan, ini kesempatan kita rebut kembali kejayaan Pajajaran lama. Larinya Gusti Ratu Harisbaya
Mungkin saja dia menculikan. Ini kesempatan kita. Ini adalah jalan bagi kita. Runtuhkan kehormatan sang panembahan. Kita angkat senjata, kobarkan perang dengan mereka. Hei pendosa, mana? Mana ajak kalian? Ajak kalian telah berani-beraninya menculik ratu kami. Satu hari sebaya. Jangan bicara sembarangan kau Wilawadra. Siapa yang menculik ratu kalian? Justru ratu kalianlah yang datang pada raja kami, menyerahkan jiwa raganya ke raja kami. Apapun alasanmu itu, cepat kembali ke ratu kami. Dia adalah istri sah raja kami. Kalau tidak, ini namanya penghinaan. Cepat kembali ke ratu kami. Silahkan kalau kalian mampu. Jangan kurang ajar kadang-kadang. Semalam kalian menjadi tamu Gusti Panembahan, tapi sekarang kalian telah menodainya dengan perbuatan yang hina ini. Ini tak bisa dimaafkan. Siapa yang tadi maafkan Wilawadra? Justru kalianlah yang harus minta maaf. Kalian telah membantu kerajaan Bantana Demak menghancurkan kerajaan Pakuan Pajajaran. Maka sekaranglah pembalasannya. Wis, aja bacot boy. Senapati. Ini wong ora iso dikasih hati. Yowes, kita orang. Prajurit, maju! Wah! Saja kau. Jangan kejar kanan. Barangkali ini jebakan. Lebih baik kita terus-terus dalam Sumedang Larang. Ini masih Cirebon. Bahaya. Maju Rawani, mundur Kabirama. Madep ke tengah-tengah. Tahu rasa kalian? Wahai patihku dan para senapatiku, saat ini situasi semakin genting. Sebentar lagi pasukan musuh akan menyerang kemari. Kini mereka ada di perbatasan negeri. Mereka pasang rancang strategi. Bagaimana aku harus pegang kendali? Ampuni hamba Gusti. Gusti serahkan saja sementara Gusti tinggal di sini.
akan kuserang balik pasukan musuh hingga mereka hancur menjadi abu. Ampuni juga hamba Gusti. Bukan kakang saja yang harus masuk jurid, tetapi hamba juga harus membela negeri. Paman Kondang, apakah siap pula engkau pergi ke medan perang? Demi nyawa yang tua ini, apapun akan hamba lakukan untuk negeri. Itulah cermin bakti hamba, Gusti. Gusti jangan salampang, jangan hariwang. Janganlah Gusti merasa bimbang. Kami semua siap berperang demi kejayaan Sumedang Larang. Baiklah kalau begitu. Sekarang siapkan pasukan perang. Nyakseni Gusti Prabu. Prajurit, siapkan teman-temanmu. Kita akan berperang. Kalau begitu, hamba mandiri Gusti. Gusti tahu saya ikut berperang. Di rautan ini, serahkan pada hamba berempat. Tapi sebelum menghadiri, hamba ada permintaan Gusti. Apa itu paman? Katakanlah. Izinkan hamba menanamkan juang di sini Gusti. Hanya itu permintaanmu. Baik, lakukanlah. Lain musik pula mantan, lain ahudan macan turun, lain mungkin mukamari, lain mungkap mubahe. Kaluhur neda papayun maaf, kahandap neda pangraksa maakawasa, kale tidur ngolong wetan mukiri api jar. Amin anu mangkulemur anu nyong isi inu sepi nu keur geunah tumanina pilih ka usik keur cari kalengkah kaliliwata. Saumpama tangkalan juang layu, tandana kula kasarayuda. Saumpama tangkalan juang memprohejo, tandana kula unggul jurit. Kalau begitu, hamba merestui Gusti. Selamat tinggal. Ayo, tangan, apa? Terang pihak, kita berangkat. Siap. Thank you.
Peperangan sudah berhari-hari, hingga saat ini belum ada tanda-tanda usai. Patihku dan para senapatiku pun hingga saat ini belum ada kabarnya. Tapi aku yakin mereka takkan terkalahkan, karena sejak jayanya kerajaan Pajajaran di Pakuan, mereka berempat dikenal sebagai obat tanda Galata yang tangguh. Aku pun yakin mereka belum kalah, karena pohon hanjuang yang ditanam oleh Paman Jaya Perkosa masih tumbuh subur hingga saat ini. Kanda, maafkan aku. Gara-gara diriku, peperangan ini terjadi. Sudahlah Dinda, jangan kau sesali peristiwa ini. Aku yakin ini sudah kehendak yang Maha Kuasa. Kau ditakdirkan menjadi jodohku, menjadi ratu Sumedang Larang, walaupun harus melewati peristiwa berdarah sekalipun. Paman, Gusti, ampun Gusti, sebaiknya keraton Kutamaya ini dikosongkan saja. dikosongkan? Apa maksudmu, Paman? Ampun beribu, ampun Gusti. Pasukan kita telah terdesak. Kakak Jaya Perkosa pun telah gugur di medan perang. Barangkali akan ada pasukan musuh yang akan menyerbu kemari. Apa? Benar Gusti. Semula pasukan musuh dapat kita kalahkan, tetapi mereka menambahkan bantuan dari Tegal hingga kita kewalahan. Kita tak bisa lagi bertahan Gusti. Tapi bagaimana mungkin? Coba kau lihat di sana. Pohon hanjuang yang ditanam oleh kakakmu itu masih tumbuh subur hingga saat ini. Jika pohon hanjuang daunnya layu, tandanya hamba gugur perang. Sebaliknya, jika pohon hanjuang tumbuh dengan subur, tandanya hamba unggul perang. Bukankah itu yang diamanatkan? Benar Gusti, tetapi kenyataan berbicara lain. Lebih baik kita kosongkan saja keraton ini. Kita pindahkan saja pusat pemerintahan ke tempat yang lebih aman dari gempuran musuh. Dinda Ratu, bagaimana menurutmu? Memang tidak ada cara lain lagi, Kanda. Kita ikuti saja apa kata para senapati Buya ini. Baiklah, aku pun berpikir demikian. Yang kini kukhawatirkan adalah rakyat yang menjadi korban. Kebetulan, aku sudah punya tempat strategis yang cocok untuk dijadikan pertahanan kita. Di manakah itu Gusti? Di Gunung Rengganis, di salah satu lerengnya. Gunung Rengganis. Ya, tempat yang cukup aman dari gempuran musuh. Kita bisa menyelidiki gerak-gerik musuh dari atas gunung itu. Lalu akan kubuat pemerintahan yang baru dan akan kuberi nama Daya Luhur. Nyakseni Gusti Prabu. Jadi peristiwa
Paman. Paman, kau tidak apa-apa? Hamba baik-baik saja, Gusti. Gusti, mengapa kerajaan ini ditinggalkan? Apa Gusti tak percaya kepada hamba? Paman Jaya Perkosa. Paman adalah tulang punggung kerajaan. Ketika mendengar kabar Paman telah gugur, hatiku tak termenung. Aku ingin menyelamatkan rakyat dengan cara memindahkan keraton lama ke keraton yang baru ini. Apa Gusti sudah melihat pohon yang baru ini? Maafkan aku, Paman. Saat itu situasi sedang genting. Aku tak bisa mengandalkan nasib hanya kepada sebuah pohon. Lalu dari siapa Gusti tahu kematian hamba? Dari itu kakak mengosongkan Kutamaya pun itu usulku juga. Apa? Betul ya kalian? Kakak! Yang dibunuh. Kalau ada keturunanku di Kutamaya sejak saat ini, janganlah mau mengabdi kepada kaum nak, sebab kerja keras kita tetap saja tidak dihargai. Kalau ada anak cucuku atau siapa saja yang hendak mengaku muradku, kularang kalian memakai kain batik, sebab kain batik merupakan kebesaran para musuhku. Jangan itu. demi negara, demi bangsa, peristiwa keberadaan. Hakikatnya kan kagungan kurang sadayana, yang anu hirup di alam dunia ini waktu bakal tina mimpin poe akhir, bukti napa man ayeuna. Sanajan sakumaha gagah, sanajan sakumaha saktina pangarti leutik ya, ing bakal tina mungkin akhirna. Kalayan kula pengul gajah yen kaula nyarita kesemet dina dikoro sakanos geus kekarasa. Nahiskeun kula bakal kieu papisah nyawa jeung raga. Kalayan Gusti Prabu titih sakaeung yen nagara jeung bangsa. Cikiran bulan purnama sok minang kapadangan masa sarengan sabut mengurutkan tema-tema angin kadar di panggilan di pengarasa jengkana seperti karena panggilan perkara pancar bulan ngaleos itu juga proyek pramuka dipapaki teman-teman yang seni antara dijajak ku panggungan Prabu Pisan Ulun ogera ku haris baru atuh mulus bangkis jeung mereka pisan aya kumaha barang kabar lapor itu munapur ngari bincing pisan kedua Hehehe